Halo, kembali lagi di channel Info Webinar Indonesia. Sini kita akan Q&A yang mengenai pertanyaan yang udah masuk di IG Unsil.story. Dan ini kita akan jawab semua pertanyaannya ya. Jadi walaupun ada yang ngacapruk tentang pertanyaannya, nanti akan jawab juga ya apapun itu tentang Unsil karena kita lagi pandemi dan ada mungkin takutnya ada yang miskom mengenai beberapa hal gitu ya tentang kuliah juga gitu ya. Ini kakak akan jawab semuanya gitu ya full. Oke, pertama saran dong mending ikut SMM atau langsung mandiri aja. Kalau saran kakak sih ya kalau kalian ikut keduanya itu berarti peluangnya semakin besar. Tapi kalau kalian mau pilih salah satu, mending pilihnya itu yang mandiri aja ya gitu. Paling itu sarannya ya karena lebih worth it sih di mandiri gitu karena yang keep kuliah di Mandiri itu bisa gratis kalau di SMPTN Barat itu tidak ada yang keep kuliah gitu ya. Lanjut dari Ilham Sidik, kalau tahun ajaran pasca sarjana sama kayak yang sarjana nggak biasanya berbeda untuk apa ya jadwal perkuliahannya kalau nggak salah berbeda ya ombusnya berbeda gitu ya. Nah namun untuk jadwal pendaftarannya biasanya itu sama melalui seleksi mandiri gitu ya. Ada yang khusus pasca sarjana, bisa di search aja di infonya pasca sarjana unsil gitu ya @ac.id gitu ya. Terus mau lihat muka Mimin, Mimin UM bisa pakai Kipka gak? Anissa ya, bisa Anissa ya. Buat teman-teman yang mau ikut UM itu bisa pakai Kip kuliah ya. Oke lanjut, Muhammad Rai, kalau SBM gak lolos ada jalur UM jurusan yang dulu ya bisa diganti. Contoh materi UM, materi UM itu sama seperti UTBK ya, ada TPS, ada penilaian umum, terus pengetahuan kuantitatif, terus TKA-nya sama gitu ya, yang saintek, yang soshum, bisa juga campuran, itu sama seperti UTBK gitu ya. Lanjut, Nelis, kalau SMPTN Barat berapa orang Pak yang diterima di prodinya? Itu ada ya di websitenya, kalian kunjungi aja di SMPTN Barat, nanti ada pilihan universitasnya. Nah, nanti kalian pilih aja Unsil. Nanti itu aja ada prodi dan juga yang diterimanya berapa orang. Di video sebelumnya juga udah kakak jelaskan mengenai kuota yang diterima di tiap prodinya. Uang pakar berapa min untuk UM? Kalau tahun lalu itu ada edarannya, diumumkan juga ada pilihannya juga itu 5 sampai dengan 15 juta ya untuk tahun lalu. Untuk tahun sekarang belum tahu gitu ya. Nanti kita lihat pengumuman resminya. Lanjut ya. Ini tanggal merah tetap libur. UTBK. Ya tetap UTBK. Sesuai jadwal UTBK itu ya. Yang hari Minggu, Sabtu mau libur. Itu tetap ada UTBK ya. Min, udah ada info UAS online. Belum tahu ini teh. Nggak jelas, belum tahu. Tapi kayaknya nunggu resminya aja kalau nggak salah diserahkan sama fakultas atau jurusan masing-masing ya. Bisa ditanyakan ke dosen, wali, atau ke jurusannya ya. Ini seleksi mandiri itu ujiannya sama kayak UTBK nggak? Ya sama ya. Jadi UTBK-nya kemungkinan sama ya untuk jenis soal, TPS, TKA. Kalau pakai gamis harus ada kerahnya. Emang ada gamis yang berkerah? Nih jadi yang maksud baju berkerah itu untuk yang eh, khususnya untuk yang apa laki-laki, untuk perempuan juga boleh, cuman biasanya ini untuk membedakan yang dengan yang kaos biasa yang oblong gitu ya. Itu kalau ada pun kaos yang berkerah itu boleh, kayak baju polo yang ada kerahnya itu boleh. Gamis gamis boleh ya gitu ya. Kartu UTBK-nya harus bisa A4 atau M4 bisa ukurannya.
ujian mandiri Unsil, buka SMN Barat. Nah, ini benar ya. Jadi yang bukan SMPTN Barat atau jalur unsur mandiri ya, itu bisa pakai KIP kuliah di tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini juga sama sih, membuka juga untuk KIP kuliah di mandiri. Ada UM khusus KIP Kak. Ya tadi sudah dijelaskan ya. Ada grup buat mandiri. Nah ini sudah dibuat itu grup yang SMPTN Barat. Sementara yang UM belum ya. Disamain aja grupnya itu karena sama-sama mandiri sih. Ya, nantilah lihat ke depannya ya. Warjo buka nggak Min? Coba kayak gini kangen ayam gepreknya tuh. Warjo setahu kakak tetap buka ya. Bahkan ketika kuliahnya online juga mereka tetap buka ya. Yang di belakang kalau kalian di belakang masjid ya, di dekat masjid di sebelah kiri paling kiri gitu ya. Itu Warjo tetap buka ya. Ya, ayam gepreknya terus yang ayam saus saus merahnya ya. Enak asli ya. Dan murah juga, murah meriah 10.000 udah dapat sama udah udah dapat sama nasi. Kan untuk grup SM Barat udah penuh ya, nanti dibikinkan grup kedua ya. Persyaratan apa aja yang harus disiapkan sebelum UTBK gelombang 2? Minimal vaksin 1, terus kartu peserta wajib dibawa, terus identitas baik itu KTP, terus atau SKL atau ijazah. Itu aja sih yang harus dibawa, terus protokol kesehatannya pakai ya. Itu aja sih untuk pensil, pulpen, terus sarung tangan itu disediakan sama panitia biasanya ya. Kalau kalian mau pakai pesel, silakan bawa sendiri. Terus download juga aplikasi Peduli Lindungi gitu ya. Terus penetapan KIP Kak di jalur SBMPTN kapan? Nah, ini sama ya. Kemarin juga waktu di kelolosan SNPTN itu ada surat edarannya dan ada siswa yang ada keterangan KIP kuliahnya. Nah, jadi ketika nanti pengumuman tanggal 23 Juni ya untuk SBMPTN itu akan ada langsung yang diterima KIP kuliahnya ya. Gitu. Kak saya mau dong masuk grup ya SBMPTN baru. Oke, nanti segera ya. Hari ini mudah-mudahan nanti malam lah ya. Pencetakan kartu mahasiswanya online atau offline? Hmm? Oh, kartu mahasiswa. KTM ya, oh mungkin KTM, dia mungkin yang lolos SNPTN ya. Itu udah dicetak sama unsurnya langsung. Mau survei, silakan. Kalau mau survei, kalian bisa, sebenarnya bisa kapanpun, asal jangan lewat eh, yang pintu gerbang untuk UTBK. Masuknya yang pintu gerbang utama. Terus kakak sarankan juga mending nanti sore aja, sore setelah selesai UTBK gitu ya. Jangan pas UTBK-nya sedang berlangsung gitu ya. Atau pas istirahat juga boleh jam 12 misalkan. Tapi lebih baik di jam 5 sorean gitu ya. Kak berapa uang buat jalur mandiri? Jadi di jalur mandiri itu yang harus dibayarkan itu adalah uang pangkal atau IP plus UKT-nya gitu ya. Apa ini dia? Oh ini dia bertanya 2 kali. Ada jalur tahfiz mandiri. Prestasi tahfiz gimana? Nah, biasanya Unsil di nanti ya waktu di ujian mandiri Unsil itu akan ada beberapa jalur ya. Maksud di sini ada yang KIP kuliah, ada yang tahfiz, ada yang prestasi juga ada gitu ya, baik non akademik atau akademik. Ya itu dibukanya nanti pas ujian mandiri ya berarti di Juli ya, pertengahan Juli gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini juga ada ya, udah beberapa tahun Unsil di ujian mandiri ada beasiswa tahfiz 30 juz gitu ya. Oke lanjut Min, bisa pakai kerudung pasmina? Bisa, boleh. Kalau lewat mandiri bisa pakai KIPKA. Bisa ya tadi yang ujian mandiri. Kalau SMPTN Barat, setelah kakak pelajari itu tidak ada jalur KIPKA ya, tetap harus bayar.
di registrasinya itu harus bayar guys 50.000. Ya ini serumin banyak yang chat. Oh, yang di screenshot di story ya. Pengumuman yang dapat KIP kuliah kapan kak? Kuliah. Ya pas pengumuman resmi dari apa ya setelah selesai UTBK misalkan nanti pengumumannya tanggal 23 Juni. Nanti akan ada pengumumannya juga dan itu diverifikasi ya. Jadi yang KIPK itu ketika keterima itu akan diverifikasi ulang sama pihak PTN-nya gitu ya. Apakah ini lolos KIP kuliahnya atau enggak gitu ya, berhak atau enggak gitu. Nah, kan kalau pengambilan alma mater kapan? Kan ada ada apa ya? Ada kalender akademik. Banyak yang nanyain juga ya tentang alma mater mungkin yang lolos SNPTN ya. Jadi untuk yang alma mater itu kalian stay aja di IG Humas Unsil. Nanti biasanya suka diumumkan di sana ya tentang jadwal resminya. Walaupun di kalender tanggal segitu biasanya harus nunggu tanggal resminya juga di Humas Unsil atau bisa dicek di website gitu ya. Jalur masuk lewat beasiswa apa aja? Hanya ada satu sih. Jadi kalau kalian eh, ingin jalur beasiswa itu hanya ada satu di KIP kuliah. Itu untuk yang jalur SNPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Itu bisa ya KIP kuliah. Nah, ada juga tambahan lagi yang KIP kuliah, yang ujian mandiri biasanya itu ada beasiswa tahfidz, beasiswa berprestasi, baik akademik ataupun non akademik biasanya ya. Itu tahun lalu biasanya seperti itu. Nanya itu ada ruangan UTBK bisa minum enggak? Boleh minum, minum aja. Bawa bawa aqua ya boleh. Kalau salah satu huruf disukat kelas 12 enggak akan jadi masalah ya. Jadi apapun yang hal-hal ini ya yang sepertinya menghambat ya ini nggak akan, jadi jangan sampai menghambat kalian lah ya. Udah ini jangan terlalu dipermasalahkan gitu ya. Akreditasi Unsil apa? Bisa dicek di websitenya ada ya. Mungkin pengen di follow nantilah, nanti di DM cek. Nanti kalau udah lolos jadi masuk unsur resmi itu boleh di DM nanti di follow. Kapan bahas UMK? Nah sebenarnya udah apa ya, udah kakak bahas di video sebelumnya untuk UM. Namun kalau mau lebih mendalam sih kayaknya mah harus dibahas di Zoom ya, di Zoom gitu ya. Dan itu biasanya terbatas gitu ya untuk ujian mandiri karena belum dibuka juga, makanya belum bisa dijelasin. Tapi kalau mau ngejelasin seperti apa ya, seperti biasanya UM tahun-tahun sebelumnya, itu kakak bisa bisa jelasin insya Allah kalau tidak ada perubahan untuk tahun ini gitu ya. Kalau jalur mandiri ditutupnya sampai kapan? Mandiri tadi kan udahlah, udah yang udah dijawab, nggak akan dibahas ya lagi ya, sudah dari. Kalau tentang harus bawa surat vaksin, ya tergantung dari pusat UTBK-nya kalian di mana. Ya kalau di Unsil minimal satu vaksin satu. Di Unpa, di UPI bahkan hanya harus download aplikasi Peduli Lindungi gitu ya. Nah, kalau yang masih SMK bisa ikut latihan UTBK. Boleh ya. Jadi kalian mau itu kelas 11 atau kelas 10 atau kelas 12 sekarang ya yang mau naik kelas ya itu bisa ikut latihan atau tryout atau nanya-nanya boleh ya biar nggak mendadak gitu ya, dari sekarang juga boleh. Biaya jalur mandiri bisa pakai KIP kan nggak? Bisa. Mandiri Unsil pendaftarannya sampai tanggal berapa? Oke. Oh, sepertinya kak harus mempercepat Q&A sebentar, akan di scroll ke bawah. Oke, sepertinya ini pertanyaan akan di scroll ke bawah ya. Nanti kakak pilih pertanyaan yang penting-penting saja ya. Nah, kalau kartu identitas itu bisa KTP, kalau enggak kartu pelajar, kalau enggak SIM ya.
satu-satu aja, salah satu ya, tidak keduanya nggak apa-apa gitu ya. Nah ini ya yang Ahmed sudah pendamping pos, yang ada yang namanya Aditya nggak sih? Waduh ini kayaknya maba. Tolong ya fokusnya ke ujiannya ya. Doain ya. Ya kakak doain ya semoga kalian bisa lolos ke Unsil ya. Mudah-mudahan sih merupakan hasil yang baik nanti di tanggal 23 Juni. Nah, benar nah ini penting ya, bagus. Ada yang nanya mengenai jurusan vokasi keuangan perbankan, tapi KP ya. Jadi di Unsil itu untuk jurusan keuangan perbankan kan D3 ya, ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu hanya ada di jalur mandiri saja untuk keuangan perbankan ya. Jadi tidak ada di SBMPTN ataupun di SNPTN. Nah, sharing tentang UM lebih mendalam ya. Kayaknya kan kakak jadwalkan untuk Zoom atau kayaknya di YouTube ya. Ini masih belum tahu gitu ya. Belum dijadwalkan. Lanjut ya. Amater sama oh ya nanya tentang mandiri kapan? Kapan UTBK gelombang 2 ditutup? Kapan UTBK gelombang 3 dibuka? Astagfirullah. Ini dia tahu nggak mengenai UTBK? Jadi UTBK itu hanya ada 2 gelombang ya. Tidak ada 3 gelombang. Dan itu pendaftarannya sudah ditutup. Ya, sudah lama ditutup. Kalau pakai kulot bahas bahan lepis Denny boleh nggak? Asal jangan jeans ya. Kalau jeans mending jangan. Potretan itu harus dikumpulin. Min mau nanya kenapa ya kertas potret itu harus. Ya nggak tahu sih itu ya. Potretan itu kan kalian di soal UTBK itu ada yang pengetahuan kuantitatif, kan ada yang matematika, fisika dan menghitungkan ya. Jadi harus kayaknya untuk bantuan aja sih. Nggak tahu dikumpulkan apakah diperiksa atau enggak ya, nggak tahu. Kayaknya kalau kosong mungkin disangkanya itu mencontek kayaknya. Jadi jangan sampai kosong. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Mau ikut SM tapi belum buat akun. Bisa nggak, Min? Bisa ya, jadi akun untuk UM itu hanya di website Universitas Siliwangi, unsur.ac.id, nanti di alamat PMB-nya. Termasuk di SMPTN Barat juga itu masing-masing akunnya bikin lagi. Nah, kalau LTMPT, akun LTMPT itu fungsinya untuk SNPTN dan SBMPTN gitu ya. Min untuk pengambilan almet masih lama kan ya? Nah, ini belum tahu. Nanti belum nunggu pengumuman ya, nunggu pengumuman dari Unsur. Sedih dong. Kangen aku nggak? Dia yang selalu perawatan di Japa Medika nih, dia hampir setiap hari mengalokasikan uangnya untuk perawatan nih. Jadi kinclong terus lihat foto profilnya juga ya. Dan bisa kepoin ini Putra Unsil 2021 gitu, tahun kemarin. Grup WASMM penuh min. OTW bikin yang baru ya. UM pakai KIPA. Kalau jalur mandiri bisa nggak? Kalau nggak, iya. Jadi ujian mandiri itu seleksi yang hanya dikelola oleh pihak kampus ya, pihak kampus tujuannya ya. Seleksi mandiri Unsil oleh Unsil, seleksi mandiri Unpad sama Unpadnya sendiri gitu ya. Dikelola panitianya itu sama Unpad semuanya gitu ya. Nah, oke kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, kebanyakan bertanya mengenai ujian mandiri, kuliah, dan SMPTN Barat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mau tanya kalau H-1 sebelum UTBK, kira-kira kalau mau cek lokasi jam berapa?
Ini saran aja ya, mending jam 11-an atau jam 4 sorean ya. Itu saran dari kakak ya, biar nggak mengganggu yang UTBK karena di sana juga ada keamanannya juga gitu ya. Perbedaan SNMPTN seleksi mandiri itu apa? Mending lebih ikut yang mana? Mending ikut yang mandiri ya. Itu kalau saran dari kakak. Perbedaannya udah kakak jelasin di video selanjutnya. Cara bimbingan konseling di Epkip gimana sih, Min? Maksudnya kalau mau dibimbing, sama kakak juga boleh sih sebenarnya. Boleh di WA aja, ke WA aja. Ini belum ada grup maba. Ketinggalan info. Ya kakak teh sudah bikin grup maba dan yang masuk itu malah yang UTBK terus gitu ya. Nantilah sebentar lagi lah ya. Kakak coba bikin grup yang baru lagi. Itu sih ya sama nih ya. Masih sama pertanyaannya. Sepertinya tidak ada yang baru. Satu lagi aja lah ya. Ada link. Oh ya ini yang lolos SNPTN. Di WA aja, gak WA admin. Mandiri sih bisa pakai KIPKA. Ujiannya offline ya. Ujiannya offline ya. Itu ya. Itu paling yang bisa kau bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan jika ada yang kurang puas, bisa tulis pertanyaan lagi di kolom komentar. Nanti kakak bantu jawab. Jangan lupa like, share video ini ya ke grup-grup kalian juga, kasih tahu ya. Dan ini dibuat Q&A untuk di-upload di YouTube juga agar nanti yang lain juga bisa kebantu untuk pertanyaannya jika ada yang sama gitu ya. Karena kemarin-kemarin live-nya itu di Instagram jadi udah hilang, tidak disimpan gitu ya. Makanya ini dibuat aja di YouTube biar semua orang bisa tahu juga gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.